Baik, kita mulai. Selamat pagi, saudara-saudari sekalian. Kita berjumpa kembali di dalam acara ini. Ini saat teduh pagi bersama dengan Katekismus Heidelberg. Sekali lagi kita hari ini mulai dari pertanyaan yang ke-6. Ya. Lalu kita akan bahas 3 pertanyaan hari ini, 6, 7, dan 8. Sebelumnya mari kita berdoa, kita minta pertolongan, kita minta anugerah Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami satu hari yang baik, istirahat yang cukup, dan kami berdoa supaya hari ini dengan kekuatan, dengan pertolongan, dengan anugerah Tuhan, kami bisa mempelajari katekismus yang penting ini, dan bukan hanya untuk knowledge kami belaka, tapi boleh menggerakkan hati dan kehendak kami untuk lebih taat, lebih mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap orang yang mendengarkan pada pagi hari ini, ataupun di dalam acara, di dalam kesempatan berikutnya, maupun juga hamba-Mu yang akan men-sharingkan juga bahan yang sudah dipersiapkan. Engkau memberkati. Demi Yesus Kristus kami memohon, kami bersyukur. Amin. Saya bacakan pertanyaan ke-6 ya. Pertanyaan ke-6, Heidelberg Katekismus. Jadi apakah Allah telah menjadikan manusia begitu jahat dan buruk? Ya, kenapa ada pertanyaan ini? Karena saudara jangan lupa ya, di dalam pertanyaan sebelumnya itu dibahas apakah kita bisa melaksanakan Taurat Allah ini dengan sempurna. Jawabannya tidak ya. Isinya Taurat yaitu apa kan, kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu manusia. Tetapi ternyata kita ini di dalam kodrat kita, our nature, our sinful nature, kita cenderung membenci Allah dan sesama. Lalu jadi pertanyaan yang ke-6 di sini, kalau begitu apakah Allah menjadikan manusia itu begitu jahat dan buruk? Karena bisa saja orang berpikir seperti ini gitu ya. Jangan-jangan sudah diciptakan memang begitu. Jawabannya adalah sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Tetapi Allah telah menjadikan manusia baik dan menurut gambarnya. Artinya dengan kebenaran, atau ini kebenaran keadilan ya, righteousness, kebenaran dan kesucian yang sejati, holiness, kekudusan ya, seharusnya, supaya manusia dapat mengenal Allah penciptanya secara benar, mengasihinya dengan sebulat hati, dan hidup bersama Dia dalam kebahagiaan yang kekal untuk memuji dan memuliakan Dia. Saya baca langsung aja ya, 7 dan 8, supaya kita lebih ada kesatuan di dalam satu Lord's Day ini. Pertanyaan 7, jadi dari mana asal watak manusia yang seburuk itu? Jawaban, dari kejatuhan ke dalam dosa dan ketidaktaatan nenek moyang kita, Adam dan Hawa, di Taman Firdaus. Di situ tabiat kita menjadi sedemikian buruk, sehingga kita semua dikandung dan dilahirkan dalam dosa. Pertanyaan ke-8, pembahasan yang terakhir untuk hari ini, yaitu pertanyaan ke-8. Tetapi begitu rusakkah kita sehingga kita sama sekali tidak sanggup berbuat apapun yang baik, dan hanya cenderung pada yang jahat saja? Jawaban, ya, kecuali jika kita dilahirkan kembali oleh Roh Allah. Itulah pertanyaan ke-6, 7, dan 8. Ya, kita sekarang membahas pertanyaan ke-6 ini ya. Jadi ini merupakan gaya retorika sebetulnya, mengantisipasi kesulitan-kesulitan yang potensial itu bisa muncul. Jadi di situ diangkat pertanyaan lalu kemudian dijawab ya. Ini bagian kalau di dalam retorik itu ada yang namanya konfutatio ya. Jadi ini setelah ya pertama kan propositio gitu ya, setelah propositio terus kemudian di bagian agak tengah itu membicarakan tentang pandangan lawan ya, diantisipasi. Saudara mendapati prinsip-prinsip seperti ini di dalam tulisan-tulisan Paulus ya. Termasuk juga di dalam penulis Heidelberg, di sini dia mengantisipasi pertanyaan ini. Kalau gitu Tuhan memang sengaja dong menjadikan manusia itu jahat dan buruk. Tapi itu melawan kesaksian kitab suci ya, karena kalau kita melihat di sini Allah itu menjadikan manusia baik, dan bukannya baik, dikatakan di sini menurut gambar rupanya. Ini prinsip yang penting di dalam teologi reform ya. Kita merenungkan tentang kejatuhan, sekali lagi ya, doktrin kejatuhan itu mendorong kita untuk melihat ke belakang. Sebelumnya di dalam original creation itu kita tidak begitu. Sehingga dengan demikian kita waktu melihat keadaan kita sekarang, kita melihat ada gap di sini ya. Sekali lagi ya. Di dalam doktrin reform, ya sudah bisa mendapat ini di dalam tulisannya Calvin ya, dan sudah mendapati di sini di dalam Heidelberg Katekismus. Waktu kita membicarakan tentang doktrin dosa atau waktu kita membicarakan tentang kejatuhan, saudara melihat di sini ya, kita diajak untuk melihat keadaan dulu kita itu sebetulnya bukan demikian gitu. Jadi ini mengajak
kita untuk membandingkan keadaan sekarang dengan original creation. Pembanding ini penting, saya. Maksudnya begini ya, bukan untuk apa ya? Maksudnya kalau kita membandingkan dengan ini ya, saya pakai contoh yang salah negatif sekarang. Orang bisa nostalgia dulu gitu ya, enak toh zamanku, piye kabarmu, enak toh zamanku bien gitu ya, zaman dulu kan kayaknya the good old days dan sebagainya. Lalu kita bisa jadi kayak apa namanya ya, kecewa, nggak bisa bersyukur, nggak puas, totally dissatisfied dengan the very presence gitu. Itu certainly bukan spiritnya ya, bukan di dalam pengertian nostalgia ke belakang seperti itu, bukan gitu. Tapi untuk menyadarkan bahwa kita itu pada mulanya tidak demikian gitu. Pada mulanya tidak demikian. Sehingga kita harus tahu berapa dalam kita sudah jatuh. Sekali lagi ya, cuy ya. Menarik kalau kita membaca di dalam ini ya, buku-buku klasik daripada reform teologi gitu. Saya percaya bukan cuma di reform teologi sih sebetulnya, tapi juga di dalam teologi klasik yang lain ya. Itu kita nggak ada doktrin manusia ya. Doktrin manusia itu baru belakangan gitu, baru muncul seorang modern bergumul dengan persoalan self lah dan sebagainya gitu. Tapi kalau sudah membaca di dalam doktrin reform itu kita membaca misalnya tentang manusia itu adanya itu di dalam teologi ciptaan. Jadi doktrin manusia itu berkait dengan teologi ciptaan. Ya, ini bicara tentang doktrin ciptaan. Ya, ciptaan di mana manusia itu adalah memang adalah ciptaan yang tertinggi, dia crown of creation, mahkota ciptaan. Terus kemudian cerita kejatuhan. Cerita kejatuhan itu dibicarakan di dalam konteks pertama melihat ke belakang itu tentang original creation. Pada mulanya tidak demikian. Sehingga sekali lagi, saudara dan saya itu seharusnya sadar ya di dalam hal ini ya, berapa dalam kita telah jatuh. Ini penting untuk melihat keadaan kita sekarang yang sudah jauh daripada yang Allah pertama kali menciptakan kita atau menciptakan manusia di sini. Sehingga jawaban ini penting waktu saudara baca di situ Allah menjadikan manusia itu baik. Ini saudara baca di dalam Kejadian ya, pasal yang pertama ya ayat 31 yang dikutip oleh Heidelberg, lalu kemudian Kejadian 1 ayat 27 itu kita diciptakan menurut gambar rupa Allah. Apa di sini gambar rupa Allah gitu ya? Kalau sudah membaca di dalam ya sekali lagi ya doktrin teologi reform gitu ada banyak perdebatan gitu, penjelasan ontologis kah atau penjelasan relasionis atau penjelasan fungsional. Sekarang yang di dalam zaman kita kan orang lebih cenderung pada penjelasan fungsional gitu ya. Tapi kalau di dalam zaman-zaman yang pertama itu orang suka sekali membicarakan tentang ini apa penjelasan ontologis. Penjelasan ontologis daripada gambar rupa Allah itu seperti apa sih? Yaitu bahwa manusia itu punya rasio gitu, misalnya rasio ya. Lalu dia punya affection, dia punya afeksi atau will di dalam hal ini. Itu tipikal penjelasan ini, penjelasan ontologis di dalam hal ini ya. Yang membedakan manusia dengan yang bukan itu apa gitu. Tetapi kalau sudah melihat di dalam Katekismus Heidelberg ya, di dalam Katekismus Heidelberg di sini penekanannya itu bukan reason, will atau freedom atau bukan itu ya. Penekanannya di sini kalau saudara membaca di situ adalah original creation, itu kita diciptakan menurut gambar rupa Allah, yaitu artinya kita ada original righteousness ya, true righteousness, ini kebenaran atau keadilan yang sejati itu. Lalu kita juga ada kekudusan yang sejati, true holiness, true righteousness, true holiness, ya. Itu yang sekarang ini rusak ya di dalam hal ini. Nah, di situ dengan adanya true holiness dan true righteousness, di situ manusia dapat mengenal Allah penciptanya secara benar. Dan dia mengasihinya dengan sebulat hati. Kemungkinan itu ada, gitu. Bukan nggak ada. Bukan dari depan Tuhan sudah menghalang-halangi gitu ya. Manusia memang nggak pernah bisa mengasihi Allah. Bukan itu ceritanya, saudara. Kalau kita membaca di dalam cerita original creation, sekali lagi ya, dengan kebenaran dan kesucian yang sejati itu, manusia sebetulnya bisa mengenal Allah dan mengasihinya. Sekali lagi di sini mungkin rather ini ya minor penjelasan. Saudara melihat di sini ada kaitan tidak terpisahkan antara knowledge of God, pengenalan akan Allah dan mengasihi ya. Kadang-kadang saya di dalam doktrin reform orang bisa salah resepsi. Saya percaya persoalannya bukan di dalam doktrin reform tapi di dalam salah resepsi, yaitu penekanan dan knowledge of God ya. Knowledge of God, kalau saudara melihat misalnya ada katekismus yang mulai dengan doctrine of scripture gitu kan, itu kepentingannya tentang knowledge of God kan ya. Nah, terus kemudian orang bisa seperti salah mengerti seolah-olah mementingkan knowledge of God itu
terus jadi highly theoretical, highly intelektual dan sebagainya gitu ya. Which is sebetulnya itu nggak harus dimengerti seperti itu gitu. Kalau sudah mengerti spiritnya, kenapa dipentingkan di sini knowledge of God gitu ya, pengenalan akan Allah. Karena tanpa pengenalan akan Allah yang benar, bagaimana manusia bisa mengasihi Dia? Manusia akan mengasihi yang salah gitu, karena dia nggak mendapat pengenalan yang benar. Jadi kepentingan daripada knowledge of God ini berakhir dengan kasih, dengan glorification, dengan pemulihan akan Allah, dengan ibadah, penyerahan diri, pengikutan dan semuanya gitu ya. Tapi kalau kita cuma bicara tentang knowledge of God, cuma bicara tentang pengenalan akan Allah saja, gitu, terus kemudian nggak ada mengasihinya dengan sebulat hati, yaitu bukan pengenalan Allah menurut Alkitab gitu. Kita nggak kenal istilah pengenalan akan Allah yang membawa, kita nggak kenal pengertian pengenalan akan Allah yang tidak membawa kepada kasih kepada Allah. Itu kita nggak kenal di dalam konsep teologi reform. Jadi waktu saudara belajar teologi, waktu saudara belajar doktrin, waktu saudara eksegese Alkitab dan sebagainya, itu pertanyaan yang harus kita selalu tanyakan adalah, apakah itu membuat kita semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama? Kalau itu tidak terjadi, kayaknya kita salah belajar gitu. Ada yang salah belajar. Ada orang makin belajar, makin congkak, makin sombong, makin pameran pengetahuannya. Ada orang yang mungkin seperti mirip dikatakan Foucault gitu ya, knowledge is power gitu. Dengan dia belajar, dia rasa dia lebih powerful daripada yang lain. Lalu dia mulai menghina, merendahkan, dan sebagainya, dan seterusnya gitu. Itu pembelajaran pengenalan akan Allah yang nggak ada cita kasihnya. Tapi kalau sudah melihat di dalam Heidelberg Catechismus kan, supaya manusia dapat mengenal Allah penciptanya secara benar, lalu mengasihinya dengan sebulat hati. Sekali lagi ya, saya nggak bisa overemphasize ini, karena ini penting sekali. Ada kaitan tidak terpisahkan antara pengenalan akan Allah dan kasih kepada Allah. Saya lanjutkan. Dan hidup bersama Dia dalam kebahagiaan yang kekal untuk memuji dan memuliakan Dia. Nah, saudara familiar ya dengan ini ya, dengan apa itu? Pertanyaan pertama dari Westminster ini kan, Westminster Catechism ya, what is the chief end of man? Lalu dijawab ini ya, yaitu to glorify and to enjoy God forever. Di sini saudara melihat di sini ada ini ya, ada kemiripan ya dengan Katekismus Heidelberg. Di sini ada kata kebahagiaan, which is itu dekat sekali dengan enjoying God, dekat sekali dengan enjoyment ya, kebahagiaan yang kekal. Lalu juga memuliakan, memuji dan memuliakan Dia. Jadi ada glorifying di sini, ada enjoying, karena happiness itu basically ada tentang enjoyment. Lalu juga ada worship di sini ya, memuji, ada praising. Maksudnya kita boleh terjemahkan ya, ini ibadah di dalam hal ini ya. Sekali lagi ya, mengenal akan Allah yang benar, mengenal Allah yang benar, itu apa sih? Supaya kita bisa mengasihi Dia dengan benar, dengan sebulat hati, supaya kita bisa menerima kebahagiaan yang kekal, yaitu kebahagiaan yang sejati ya, yang disediakan oleh Allah, bukan kebahagiaan yang kita bangun sendiri. Manusia ini dalam kehidupannya itu masuk dari misery ke misery yang lain, karena dia membangun cerita kebahagiaannya sendiri gitu. Akhirnya banyak mengalami disappointment di dalam kehidupannya. Tapi kalau dia memberi dirinya untuk menerima kebahagiaan yang disediakan Tuhan, nah itu lain lagi ya. Ini kebahagiaan ini kekal. Yaitu apa sih? Yaitu terus-menerus memuji Dia, memuliakan Dia. Jadi saudara melihat di sini Westminster pun juga di dalam pengaruh daripada Katekismus Heidelberg ya. Kalau kita melihat ini Heidelberg Catechism by the way earlier gitu. Bukan cuma itu, saudara juga bisa membaca Canons of the itu sangat banyak dipengaruhi oleh Katekismus Heidelberg. Ya, kita melihat di dalam bagian ini menjawab pertanyaan apakah Allah itu menjadikan manusia itu begitu jahat dan buruk, memang sengaja kayaknya Tuhan itu menciptakan kita ya untuk membenci Dia atau apa, itu gambaran kayak gitu, gambaran paranoia, itu gambaran hamba yang ketiga gitu ya kalau di dalam Parable of Talents gitu. Hati-hati dengan dosa kecurigaan. Seperti love itu ini ya, covers everything, love itu bears everything, bears all things ya. Cinta itu menutup, mengampuni dan sebagainya. Kecurigaan itu terus pikir negatif itu ya, terus pikir negatif itu lawan katanya daripada iman. Saya bukan mengajak saudara untuk jadi orang Kristen yang naif ya, yang naif, polos, lugu, goblok dan sebagainya. Bukan itu poinnya gitu. Tapi jangan membiarkan kecurigaan itu terus menguasai kehidupan kita gitu. Kita kalau membangun cerita hidup di dalam kecurigaan, nggak ada kebahagiaan besok di dalam kehidupannya. Siapapun itu jadi negatif, salah Tuhan pun juga jadi salah dan negatif. Intinya adalah itu
lack of faith intinya adalah itu nggak ada cinta kasih, nggak bisa mengenal Tuhan yang mengasihi, dan yang dilihat itu Tuhan melulu yang apa ini namanya, yang Tuhan yang patut dicurigai gitu, bukan Tuhan yang seharusnya dipercaya, tapi Tuhan yang jadi ini menimbulkan kecurigaan bagi kita. Kita nggak mungkin hidup berkenan kepada Allah kalau kita tanpa iman, ya. Itu jelas sekali prinsip ini di dalam kitab suci, ya. Jadi kalau kita memang terus curiga, kita nggak akan mengerti. Gitu. Dari kecurigaan itu akan membawa kepada pengenalan yang berbeda, bukan pengenalan akan Allah yang sejati, pengenalan akan sesuatu yang lain. Karena Alkitab dengan jelas mengatakan memang kita mulai dengan iman, ya. Tapi kita belum sampai kepada pembahasan iman. Saya cuma mau mengaitkan ini dengan kata pengenalan akan Allah, ya, pengenalan akan Allah pencipta yang benar, itu membawa kepada sikap mengasihinya, membawa kepada satu kehidupan yang dipenuhi kebahagiaan yang kekal, membawa kepada sikap yang memuji dan memuliakan Allah yang benar itu. Pertanyaan ketujuh, lalu terus kemudian ditanya, loh, kalau begitu, jadi dari mana asal watak manusia yang buruk seperti itu dari mana? Jawabannya yaitu dari kejatuhan ke dalam dosa, ketidaktaatan nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Jadi kejatuhan itu adalah manusia, ya, di situ dia tidak taat kepada Tuhan. Memang kalau saudara kejar, mungkin saudara yang familiar dengan doktrin reform, saudara akan kejar pertanyaan, bukannya katanya Calvin penetapan kejatuhan pun itu ada di dalam penetapan Tuhan. Ya, kita percaya segala sesuatu memang di dalam penetapan Tuhan. Tapi kalau sudah melihat di dalam ini, ya, Heidelberg Catechismus ini, ya, ini karena ada ya ecumenical reading bersama dengan orang-orang Melanchthonian, Lutheran dan sebagainya, nggak mau menarik sampai kepada pandangan supralapsarian seperti itu. Kita percaya pasti itu bukan sesuatu yang nggak dipercaya oleh penulis Heidelberg, ya. Tapi saudara melihat di sini di dalam spirit ecumenical ini dia membicarakan waktu kejatuhan, yang nggak bicara tentang degree of God di sini. Kejatuhan itu bicara ya manusia itu yang jatuh ke dalam dosa. Pada mulanya itu Allah menciptakan tidak demikian, ya. Tetapi manusia kemudian jatuh ke dalam dosa itu karena manusia yang memilih untuk jatuh ke dalam dosa, ya. Dia yang membuang Tuhan, dia menolak Tuhan di dalam hal ini. Sudah membaca di dalam pertanyaan yang ketujuh di situ, ya. Karena pelanggaran ketidaktaatan Adam dan Hawa di Taman Firdaus. Di situ tabiat kita menjadi sedemikian buruk sehingga kita semua dikandung dan dilahirkan dalam dosa. Sudah bisa membaca misalnya di dalam Mazmur 51 ayat 7, ya, di dalam dosa aku dikandung. Ini bicara apa, Saudara? Ini bicara kita dari keluar, ya, dari rahim ibu kita itu sudah di dalam keadaan mewarisi sinful nature. Ini kita mengikuti pandangan Agustinus sebetulnya, ya. Teologi reform ini mengikuti Agustinus. Agustinus kan bicara tentang apa yang dilahirkan dari yang sedemikian, ya, akan meneruskan sifat daripada yang sebelumnya itu. Ini bicara tentang natural generation. Maksudnya orang tua yang berdosa, yang sudah ada sifat dosa, waktu dia melahirkan secara lahiriah, ya, melahirkan anak, ya, anaknya akan mewarisi karena ini natural ini bicara natural generation, maka yang dilahirkan itu juga mewarisi sifat atau tabiat berdosa ini, ya, sinful nature. Jadi saudara melihat di sini ini pengajaran tentang original sin, ya. Mungkin orang bisa tanya kalimat seperti ini, loh, yang jatuh Adam, tapi saya ikut-ikutan keseret begitu, ya. Kalau kita tambahin lagi, kalau kita lebih confidence, itu Adam dan Hawa sih. Seandainya saya yang diciptakan di sana, gitu, ya. Seandainya saya yang ada di sana, kayaknya ceritanya bakal lain, gitu. Ya, ada orang bilang, ya ceritanya bakal lain, ya, mungkin jatuhnya lebih cepat lagi daripada Adam, gitu. Kalau saudara dan saya yang ditaruh di Taman Firdaus. Anyway, kita nggak bisa excuse, ya, karena kita ini Adam, di dalam Adam. Kita ini, ya, bersama-sama, ya, di dalam pengertian ini, ya. Adam itu pewakilan federal head daripada manusia. Jadi kalau Adam jatuh, ya semuanya jatuh. Ada orang kasih ilustrasi sederhana seperti ini, meskipun ilustrasi ini memang nggak perfect, tapi mengatakan kalimat seperti ini, ya. Itu kalau misalnya kita ada pertandingan antar apa gitu, ya, antar sekolah, antar universitas atau apa, pertandingan apalah, cabang olahraga apa gitu, ya. Harusnya kan dipilih
dipilih yang terbaik itu di dalam hal ini ya, yang betul representatif daripada sekolah itu gitu. Cerdas cermat gitu ya, zaman dulu, nggak tahu sekarang sudah ada lagi kayaknya ya. Dipilih yang paling representatif gitu. Terus kemudian kalau di dalam let's say pertandingan itu terus kemudian kalah atau gagal, ya kita nggak bisa bilang ya yang kalah kan cuma dia ya, bukan universitas saya anyway gitu. Itu bukan sekolah saya yang kalah. Orang saya nggak ikut kok gitu, jadi saya nggak ikut apa-apa, ini sekolah saya nggak kalah sebetulnya. Kan masih banyak itu yang ikut kan cuma 3 orang gitu misalnya. Sekolah saya kan ada ribuan orang gitu. Bagaimana bisa dibilang sekolah saya kalah di dalam ini? Kan cuma 3 orang itu yang kalah. Nah itu berarti kita nggak mengerti konsep federal head di sini ya. Kita nggak mengerti konsep federal. Kalau kita memahami konsep federal ya, 3 perwakilan itu gagal, ya sudah berarti gagal, berarti sekolah ini memang gagal gitu. Di dalam pengertian yang ini ya, saya, again, perbandingan ini bukan perbandingan yang sempurna memang, tapi perbandingan federal ya. Ini saya mau pakai ini cuma untuk mengajarkan konsep perwakilan federal itu apa sih maksudnya. Adam dan Hawa itu mewakili kita semua. Jadi kalau dia jatuh, ya sudah berarti kita semua jatuh bersama dengan dia. Kalau dia taat ya berarti kita semua di dalam ketaatannya juga. Tapi sayangnya dia bukan taat, tapi dia jatuh. Padahal dia diciptakan bukan demikian ya pada mulanya. Sekali lagi ya, menurut Heidelberg ya, kejatuhan itu adalah tanggung jawab manusia. Ini penting loh saya, ini katekismus reform by the way, meskipun tadi saya mengatakan sudah jangan berpikir pantesan aja nggak ngomong decree of God karena katekismus ini kurang reform sih soalnya gitu. Saya pikir saudara ini terlalu sombong ya mengatakan kalimat seperti ini gitu. Ini ada di dalam spirit ecumenical betul. Dia berusaha untuk apa ini ya, merangkul orang-orang Lutheran, Melanchthonian dan sebagainya. Tapi ini remain reform saya. Ini adalah katekismus reform by the way. Kalau sudah mempelajari dalam doktrin dosa kan ada variasi infra dan supra gitu ya. Kalau sudah baca misalnya di dalam Canons of Dort itu posisinya itu definitely infra gitu. Maksudnya secara pendekatan. Di sini kalau sudah membaca dalam Heidelberg, meskipun kita nggak bicara Ordo Salutis, Order of Salvation di dalam pengertian yang ketat di sini ya, karena Ordo Salutis itu baru-baru belakangan sebetulnya muncul, tanda kutip lah Ordo Salutis. Sudah melihat di sini pembicaraan tentang kejatuhan, itu bukan bicara pada mulanya Allah itu menetapkan gitu, nggak bicara itu saya. Kenapa ini bisa terjadi sifat manusia yang kemudian begitu jahat dan buruk? Ya karena manusia itu jatuh ke dalam dosa, dari kejatuhan ke dalam dosa. Sudah tangkap ya poin ini ya. Ada keindahan tersendiri sudah dengan pandangan yang cenderung infra seperti ini ya. Karena ini lebih nggak salah mengerti terus kemudian melempar tanggung jawab itu kepada Tuhan gitu. Kan teologi reform seringkali dituduh seperti itu ya. Kalau sudah ditetapkan memang bahkan kejatuhan itu sendiri bukan kategori permisio, bukan kategori izin. Kalau sudah ditetapkan, ya sudah dong. Kenapa kita mesti bertanggung jawab gitu? Kan kadang diserang seperti itu ya. Tapi kalau sudah membaca dalam katekismus Heidelberg, ini manusia nggak bisa luput daripada tanggung jawab. Kejatuhan di sini pembicaraannya adalah manusia yang jatuh ke dalam dosa, dan karena itu kita harus responsibel. By the way, kalau sudah membaca di dalam cerita kejatuhan kan itu ya, nggak ada responsibilitas lempar-lemparan gitu. Adam lempar kepada Hawa, Hawa lempar kepada ular. Ini keadaan manusia nggak mau bertanggung jawab. Ternyata cerita kejatuhan ini terus-menerus terulang sampai sekarang ya. Sampai sekarang orang juga mau melempar tanggung jawabnya waktu bicara tentang dosa. Ya kan Tuhan yang menetapkan gitu kan. Itu kan mirip sekali ya dengan perkataannya Adam ya. Kan wanita itu kamu yang taruh di sebelah saya. Seandainya kamu taruh boneka ya, kayaknya saya nggak jatuh dalam dosa gitu kan ya. Seandainya kamu cuma taruh patung, kayaknya saya nggak kenapa-kenapa. Kalau taruh mannequin, kayaknya nggak akan jatuh dalam dosa. Gitu. Kalau saya boleh terus-terusin gitu ya kalimatnya. Jadi Adam itu malah mempersalahkan Tuhan di sini. Ini orang nggak dewasa, nggak bisa take responsibility gitu di dalam kehidupannya. Dia nggak mau bertanggung jawab. Dan saudara bukan cuma itu ya di dalam kehidupan sehari-hari. Waktu kita menghadapi kegagalan, waktu di dalam kehidupan kita ada hal-hal yang nggak berjalan sebagaimana mestinya, nah itu bagaimana respon saudara? Kalau saudara dan saya ini punya jiwa pemimpin, ya kita bertanggung jawab. Tapi kalau kita ya kanak-kanak, ya kita blaming others itu, kita nggak mau disalahin. Orang yang nggak mau disalahin itu kenapa saya? Ya, dia nggak terlalu mengerti cinta kasih Tuhan sebetulnya. Sekali lagi saya, orang nggak mau disalahin itu karena dia kurang mengerti cinta kasih Tuhan. Kalau dia tahu ada cinta kasih Tuhan, ada pengampunan. Salah itu kan ada jalan keluarnya. Tapi celakalah orang yang salah terus kemudian berakhir dengan penghakiman dan nggak ada Injil.
nggak ada lahir baru, ya ceritanya berhenti di dalam cerita kejatuhan. Karena itu saya mau menyambung di dalam bagian ini, ya. Setelah kita membicarakan tentang kejatuhan manusia, ya, di situ tabiat kita menjadi sedemikian buruk, kita semua dikandung, dilahirkan dalam dosa, ya. Kita menyambung di dalam pertanyaan ke-8, tetapi begitu rusakkah kita, ya, masih bicara tentang kerusakan di sini, sehingga kita sama sekali tidak sanggup, totally unable, ya, berbuat apapun yang baik dan hanya cenderung pada yang jahat saja. Jawabannya seperti tadi kita coba baca, ya, kecuali jika kita dilahirkan kembali oleh Roh Allah. Saudara perhatikan ya, waktu reform itu membicarakan tentang doktrin dosa, bukan katakanlah kok kita seringkali dituduh seperti saya sudah bilang di dalam pertemuan sebelumnya. Seringkali dituduh menggambarkan gambaran manusia itu begitu pesimistik ya, kok very dark gitu ya. Saya sengaja hari ini pakai latar belakang yang puing-puing dari Schloss Heidelberg gitu, menggambarkan kerusakannya manusia. Yang pada mulanya tidak demikian, tapi sekarang terus jadi puing-puing dalam keadaan seperti ini ya, jadi ruin. Gini orang menuduh kalimat seperti itu ya. Tapi sebetulnya kita ini nggak ada motivasi ya. Maksudnya teologi reform itu nggak tertarik untuk menggambarkan betapa jeleknya, betapa buruknya manusia, lalu terus kemudian berhenti di situ. Concern-nya itu sekali lagi seperti tadi kita katakan ya, untuk menyatakan bahwa original creation itu begitu indah. Dulu itu nggak begitu. Maka sekarang lihatlah betapa dalamnya kita ini sudah jatuh. Itu ke belakang. Ke depan ya, itu mau bicara tentang soteriologi, mau bicara tentang keselamatan, mau bicara tentang penebusan. Seperti saudara membaca dalam ayat ke-8 di sini ya, waktu bicara tentang total inability ya. Ya betul, total inability. By the way, saudara, istilahnya lebih baik sebetulnya bukan total depravity ya, tapi total inability itu lebih baik. Canons of Dort itu sangat-sangat dipengaruhi oleh katekismus Heidelberg. Kita lebih prefer pakai istilah total inability. Bukan karena konsep depravity itu salah atau apa ya, tapi bisa misleading di dalam pengertian itu. Kalau mau dikatakan total itu yang total bukan total depravitas, yang total dalam pengertian jangkauannya ya boleh lah kalau dimengerti seperti itu ya. Tapi depravitas yang rusak sampai serusak-rusaknya itu jelas bukan di dalam pengertian ini ya, reform gitu, sampai nggak ada anugerah umum. Tapi kita bicara total inability di dalam pengertian apa? Memang nggak mampu. Manusia itu sama sekali tidak sanggup, totally unable. Kalau di dalam bahasa Jerman itu ini ya, ganz und gar untüchtig. Nah, untüchtig itu punya nuansa yang sedikit berbeda lagi gitu. Untüchtig, Tüchtigkeit itu ya kesanggupan yang membawa kita kepada satu keadaan yang kita bisa mengalami itu, kita bisa experience itu dan sebagainya gitu. Balik lagi kepada kalimat ini. Even kalau di sini kita bicara tentang total inability, ya, concern daripada doktrin reform itu adalah untuk supaya kita bisa menghargai ya, kelahiran kembali yang datang dari Allah, dan itu bukan dari diri kita sendiri. Itu semata-mata adalah anugerah Tuhan. Semata-mata adalah pemberian Tuhan. Jadi saudara perhatikan ya, waktu kita bicara tentang doktrin pilihan, waktu kita bicara tentang election dan sebagainya, itu seharusnya senternya itu Injil. Tapi kalau saudara gerakkan ke arah decree of God, kedaulatan Tuhan, itu saudara ganti ayat Alkitab. Pada mulanya, bukan pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi, Genesis, atau juga bukan pada mulanya adalah firman, Yohanes itu. Saudara ganti kalimat ini. Pada mulanya Allah menetapkan. Nah, Allah menetapkan elect dan reprobate gitu misalnya. Wah, itu gambaran asing loh untuk ini, untuk katekismus Heidelberg, juga asing untuk Calvin ya. Ini gambaran yang asing untuk teologi reform yang awal-awal sebetulnya gitu. Kalaupun di dalam belakangan seperti terjadi pergeseran seperti itu, saya pikir ada baiknya kita mempelajari lagi dokumen-dokumen yang lebih awal gitu, supaya kita nggak salah mengerti. Sekali lagi waktu Calvin bicarakan tentang ini ya, predestinasi, tentang election dan sebagainya. Waktu Heidelberg di sini bicara tentang lahir baru. Saudara perhatikan di situ ya, ini menyambung doktrin dosa, lalu terus kemudian bicara tentang soteriologi. Ya, kita ini dilahirkan kembali oleh Roh Allah, itu betul-betul purely pekerjaan Dia. Kita sendiri sama sekali nggak sanggup ya untuk memilih Allah, itu nggak sanggup. Kecuali Tuhan itu terlebih dahulu melahirbarukan kita, dan di dalam kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus, nah disitulah kita sanggup
beriman, ya, beriman. Nah, ini saudara mendapati di sini tadi waktu kita bicara original sin, saudara masih ingat ya di dalam pertanyaan sebelumnya, original sin, ya, Augustinian konsep itu bicara tentang natural generation, ya. Dan nature di sini dalam pengertian yang sinful nature, meaning corrupted nature, ya, bukan nature as created, tapi nature as corrupted di dalam pengertian aja. Natural generation itu dari sifat dosa diturunkan lagi sifat dosa dan seterusnya begitu ya. Nah, tetapi di sini ini bicara tentang spiritual regeneration. Seperti dikatakan di dalam Yohanes ya, Yohanes 3, kalau saudara membaca, itu jelas sekali ya, konsepnya itu dikontraskan dengan natural generation. Mari kita baca ya bagian ini bagian penting saya waktu kita bicara tentang doktrin kelahiran baru ya. Ayat 3 yang dikutip Heidelberg itu ayat ketiga ya. Yesus menjawab, katanya aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Lalu ayat 6 ya, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Sudah nangkep ya poin ini ya. Waktu dikatakan, ini istilah flesh ya, daging di sini ya, di dalam pengertian Yohanes, ada kemiripan pasti dengan vokabulernya Paulus, tapi di dalam pengertian Yohanes yang dimaksud flesh itu apa sih? Ya ini loh, keadaan nature yang tanpa kelahiran baru. Orang yang nggak bisa melihat kerajaan Allah, orang yang berpikiran cuma di dalam dunia yang kelihatan. Itu namanya hidup di dalam daging, kalau di dalam pengertian Injil Yohanes ya. Kecuali orang itu mengalami spiritual regeneration, kelahiran kembali, maka dia bisa melihat kerajaan Allah. Dia tahu ada invisible realm. Dia tahu di situ waktu bicara tentang roti, dia nggak cuma bicara tentang roti lahiria yang terus mengenyangkan perut secara lahiria, terus kita lapar lagi dan sebagainya. Tapi dia bisa melihat Yesus lah, dia adalah roti hidup. Itu perlu kelahiran baru saya untuk mengerti Yesus itu adalah roti hidup seperti dia sendiri menyatakan dirinya. Tanpa kelahiran baru, nggak ada orang bisa mengerti ini, saya nggak ada. Nah, saudara melihat di sini di dalam pertanyaan ke-8 ya, kita ini sama sekali tidak sanggup berbuat apapun yang baik. Karena corrupted nature kita itu ya tanpa kelahiran baru ya akan membawa kita cuma berurusan dengan dunia yang kelihatan saja. Ini menakutkan ya saya keadaan seperti ini ya. Jadi orang-orang ini akan berpendapat yang disebut dengan Allah lah, apa itu agama dan sebagainya, itu semua social construct semuanya. Itu cuma ide yang diciptakan manusia untuk menakut-nakuti yang lain gitu ya. Itu urusannya sebenarnya power struggle sih. Mereka pandangannya begitu negatif, saya. Mereka melihat ini nggak ada sebetulnya. Orang setelah mati gimana? Selesai lah setelah mati. Mau harap apa lagi? Nggak ada itu kehidupan setelah kematian. Purely natural begini saja. Itu pandangan naturalis ya, saudara. Justru kalau saudara membaca di dalam teologi reform di dalam Alkitab, saudara akan mendapati ini pun sudah dibicarakan oleh Alkitab. Nggak mengagetkan, saudara. Nah inilah orang-orang yang nggak mengalami kelahiran kembali ya seperti ini. Dan jadi bagaimana, saudara? Ya memang kelahiran kembali itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus, tapi orang dilahirkan kembali ya melalui pemberitaan Injil ya. Saudara baca di dalam Yohanes 3 di situ. Yesus menyatakan, Yesus mengajar Nikodemus memberitakan dirinya sendiri. Dan di situ kita bicara tentang kelahiran baru, bukan tanpa pemberitaan Injil, bukan tanpa pemberitaan Kristus di dalam hal ini. Karena waktu kita baca Roh Allah, Roh Kristus itu memimpin kepada Kristus, yang dimuliakan itu adalah Kristus. Maka kita panggilan saudara dan saya yang sudah percaya, yang sudah lahir kembali, kita memberitakan Kristus, lalu kita menyerahkan kepada Tuhan siapa yang akan dia lahir barukan. Di dalam hal ini, seperti sudah tahu, di dalam pandangan reform itu ya, kita insist tentang, waktu kita bicara tentang kelahiran kembali, kita bicara ini monergisme ya, monergisme. Ada orang ini ya, siapa itu membenturkan ini loh. Kalau reform percaya monergisme berarti dia ini dong. Itu mirip dengan monotelitisme dong. Berarti apa ini, apa pandangan, apa heretik atau pandangan error, monoenergisme ya, monotelitisme gitu. Terus ya itu monergisme, monoenergisme kan sebetulnya satu paket gitu ya, monofisit dan sebagainya. Tapi kita perlu menjelaskan saya, kita bicara monergisme ini hanya di dalam kaitan dengan kelahiran kembali. Setelah kita dilahir barukan ya, itu pandangannya adalah sinergisme, saya. Sinergisme yang Kalkedonian maksudnya ya. Saya bukan bicara sinergisme yang 50-50 loh, itu bukan konsep sinergisme yang ortodoks anyway gitu. Tapi di dalam konteks dua natur Kristus ya, Yesus itu sepenuhnya ilahi, sepenuhnya manusia. Ini 100% 100%, bukan 50% kan ya. Bukan that kind of composite Christology. Maka konsep sinergisme kita, kalau kita mengikuti di dalam pengajaran itu juga
harusnya itu 100%, 100%. Dari sisi Allah, ya, ini kan ingin bicara dua natur, kan, ya. Dari sisi Allah, penetapannya itu 100%. Kedaulatan Allah itu 100%. Dari sisi kita, ya, kita yang beriman kepada Allah, kita beriman kepada Tuhan, ya, itu juga 100%. Sehingga mereka yang mengatakan bahwa iman itu sebetulnya nggak penting dan sebagainya. Mereka nggak mengerti Kalkedon, itu sangat berbenturan dan nggak kompatibel dengan kristologi Kalkedon. Di dalam hal ini kita bersama dengan saudara-saudara yang lain di dalam denominasi yang lain, ya, mengikuti iman yang ortodoks seperti ini, kita insist sinergisme di dalam pengertian 100%, 100%, ya. Kehidupan ini 100% adalah tanggung jawab saya, ya. Kehidupan ini juga 100% itu di dalam kedaulatan dan di dalam penetapan Tuhan. Nggak ada persoalan, dengan konsep sinergisme seperti ini. Tetapi, ya, with regard to kelahiran baru, nah ini kita bicara monergisme. Monergisme di dalam pengertian apa? Ya, karena manusia itu memang nggak sanggup di sini, nggak sanggup. Dia nggak bisa berbagian apa-apa. Dia mati sebetulnya, ya. Kecenderungan hatinya itu adalah jahat semata-mata. Lalu kalau mati bagaimana? Namanya mati rohani. Ya, either Tuhan mau membangkitkan dia atau tidak, gitu. Kelahiran kembali itu kan bayi itu nggak berbagian, ya. Nah, itu kan purely pasif di dalam hal ini, gitu. Bayi yang dilahirkan. Ya, ini kalau pakai gambaran itu, gambaran apa namanya? Kita pakai gambaran di dalam dunia yang kelihatan, ya. Maka sama di dalam hal ini, ya, kita bicara dalam dunia yang tidak kelihatan, ya. Spiritual regeneration ini adalah sepenuhnya karya ilahi. Di sini adalah pekerjaan Roh Kudus, ya, Roh Kudus yang melahirbarukan. Nah, seseorang itu dilahirbarukan, ya, dia bisa melihat kerajaan Allah, dan disitulah dia bisa beriman, ya, dia bisa percaya kepada Tuhan, ya, dia bisa mengikut Tuhan, ya, dia bisa mendengar firman Tuhan, dia bisa melihat kerajaan Allah, ya, karena dia dilahirkan kembali oleh Roh Allah. Roh itulah yang membawa kita kepada visi kerajaan Allah. Dan saudara perhatikan, ya, saya kalau boleh kembangin, ya, ini bukan cuma, ya, memang kita bicara spiritual regeneration itu sekali di dalam hal ini, ya, tapi kalau kita mau memperhatikan aspek dinamikanya di sini, ya, dinamikanya, Roh itulah yang akan terus-menerus memelihara kita, ya. Kalau kita tidak mendukakan dia, kalau kita tidak memadamkan dia, by the way, ini ya, ini apa, kita kan menyongsong Pentakosta, jadi cocok juga kan bicara tentang Roh Kudus di situ, ya. Roh Kudus itulah yang akan memelihara kita ini bisa melihat visi kerajaan Allah. Ini nggak taken for granted, ya. Kita dalam kehidupan perjalanan kita mengikut Tuhan, kita bisa seperti kayak mirip orang buta loh, waktu kita lebih tertarik dengan dunia yang kelihatan saja, ya, dan nggak mau peduli dengan dunia yang tidak kelihatan, ya. Apa sih itu cuma melihat dunia yang kelihatan? Ya, inilah, lihatlah sekarang keadaan sekarang. Saudara melihat apa ini, belum masih PSBB gitu, ya, misalnya, ya, ini kok masih belum bisa pulih, krisis ekonomi dan sebagainya, itu hal yang kelihatan. Saya bukan mengatakan kita nggak perlu take care sama sekali dunia kelihatan, bukan itu pasti, ya. Tapi poinnya orang kalau cuma melihat ini sekarang nggak ada vaksin, gitu, ya, vaksin belum ada, dan angka itu naik terus, gitu, dan apa ini ada ke arah herd immunity atau bagaimana, terus bicara ini, tapi nggak ada perspektif kerajaan Allah sama sekali. Orang nggak melihat keindahan yang terjadi dalam saat seperti ini, ada orang membagikan miliknya, ya, untuk di-share kepada orang lain. Ini hal yang nggak kelihatan. Ini hal yang nggak menarik, ya, untuk dunia yang kelihatan ini. Dunia yang kelihatan ini lebih hitung-hitungan angka, gitu, ya. Waduh, celaka, gaji saya turun sekarang, gitu, ya. Saya nggak bisa belanja seperti dulu, gitu. Sekarang cuma bisa belanja 17 baju saja, gitu. Biasanya saya bisa belanja sampai 57 dan seterusnya. Kita perhatiin dunia yang kelihatan. Sekali lagi, ya, kecuali Roh Kudus itu terus-menerus memelihara kehidupan kita, ya, dan kita juga bertanggung jawab di dalam hal ini, ya. Bagi kita yang sudah dilahirbarukan, untuk hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa sih hidup dipenuhi Roh Kudus lalu apa, gitu? Ya ini kita jadi diundang, ya, untuk bisa melihat kerajaan Allah, melihat, ya, the beauty of the kingdom of God yang tidak terlihat itu, ya. Kalau kita lihat dalam kehidupannya Yesus, ya, tindakan pengampunan, ya, Yesus duduk makan bersama dengan orang-orang yang terpinggirkan, those marginalized people, itu kerajaan Allah yang nggak kelihatan, ya, nggak menarik untuk dilihat oleh dunia ini. Dunia kita lebih tertarik untuk melihat gedung tinggi, gedung besar, hitungan uang, tumpukan dolar, koleksi emas, dan seterusnya. Itu yang lebih tertarik dilihat oleh dunia. Atau perut yang kenyang, begitu kan, ya. Ini ada orang yang bisa bikin roti yang senantiasa saya bisa kenyang, gitu. Tapi mereka nggak mau melihat bahwa Yesus itu adalah roti hidup. Sekali lagi,
kita berdoa ya, memang kita bukan mengulangi Pentakosta jadi beberapa kali di dalam hal ini, seperti kita bicara spiritual regeneration itu juga sekali ya. Tapi di dalam pengertian ini ya, di dalam pengertian ini adalah kita terus-menerus dipimpin ya, aspek dinamika ini ya, dinamika pimpinan daripada Roh Kudus ya. Itu membawa kita untuk bisa menikmati apa artinya kehidupan yang sekarang disanggupkan ya untuk bisa taat kepada Tuhan. Berbuat apa yang baik. Nah, ini menyambung saya karena pertanyaannya kan kita itu begitu rusak ya, totally unable, unapt, sama sekali tidak sanggup berbuat apapun yang baik. Nah, hanya cenderung pada yang jahat saja ya, sebelum ada kelahiran baru. Setelah kelahiran baru, saya bagaimana? Setelah kelahiran baru yaitu sebaliknya dong harusnya. Memang di sini kita ini baru antisipasi ya, nanti Heidelberg Catechismus akan membicarakan lebih jauh apa itu artinya gitu. Cuma di sini kita sudah bisa mengantisipasi, kita membalikan pertanyaannya. Kalau tadinya kecenderungan manusia itu adalah berbuat apa yang tidak sanggup berbuat apa yang baik, hatinya itu cenderung pada yang jahat. Maka setelah dia dilahir barukan, nah ini lawan katanya, dia disanggupkan untuk berbuat apa yang baik, dan dia harusnya memiliki kecenderungan bukan kepada yang jahat, tapi kepada yang baik di dalam hal ini ya. Itu adalah cerita kelahiran baru. Jadi sekali lagi saya mau mengatakan ini kan bicara tentang human corruption ya, bicara tentang manusia itu jadi puing-puing gitu ya, seperti kayak nggak ada harapan suram gitu dalam hal ini. Tetapi jangan lupa saya dari perspektif teologi reform di sini yang mau dikatakan adalah betapa dalamnya kejatuhan manusia waktu kita membandingkan dengan cerita original creation, tapi juga antisipasi untuk masuk pada cerita keselamatan penebusan ya, kelahiran baru yang dikerjakan oleh Allah. Jadi ini nggak seharusnya membawa kita kepada satu gambaran yang berhenti kepada pesimisme tentang apa ya human nature, terus kemudian kita jadi discourage bahwa manusia itu ternyata begitu gelap ya, seperti saya sering kutip dari apa ini Mark Twain ya, the more I know people, the more I love my dog. Semakin saya mengenal manusia yang namanya manusia itu, semakin saya cinta pada anjing saya. Karena anjing saya itu kayaknya lebih menyenangkan ya, lebih manusia itu kerjaannya cuma melukai orang yang lain, cuma menelan, memanipulasi dan sebagainya. Waduh, pandangannya negatif sekali, saya nggak melihat anugerah umum gitu dalam hal ini. Nggak seharusnya doktrin reform membawa kita kepada pemahaman seperti itu ya, tidak seharusnya. Tapi seharusnya ini mengarahkan kita untuk apa? Mencari keselamatan atau dalam bahasa Katekismus Heidelberg, mencari penghiburan itu di dalam Kristus, penghiburan yang satu-satunya yang hanya ada di dalam Kristus. Roh Allah melahirbarukan kita, memampukan kita untuk bisa melihat bahwa penghiburan satu-satunya itu bahwa penghiburan satu-satunya itu di dalam kehidupan sekarang maupun yang akan datang itu hanya ada di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita berhenti sampai di sini. Ini hari ini. Kalau ada pertanyaan ya, saya pikir daripada semua kegiatan kita jadi selalu harus ada Q&A. Saudara tolong ini aja apa naikkan di apa ini namanya di Q&A pada hari Minggu ya. Kita ada Q&A pada hari Minggu itu jam 1.30 ya. Termasuk pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan Heidelberg Catechismus. Saudara silakan tanya di sana, nanti kita akan pilih pertanyaan yang terbaik dan ya bisa memberkati banyak orang. Kita akan jawab di sana. Untuk pagi ini kita selesai sampai di sini. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami cerita kejatuhan ini sehingga kami bisa melihat dari firman Tuhan betapa dalamnya kami sudah jatuh daripada penciptaan yang mula-mula itu. Dan kami bersyukur juga di dalam Engkau ada kelahiran kembali. Kami berdoa supaya Roh-Mu yang kudus ini boleh terus bekerja di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak hanya melihat dunia yang kelihatan saja, seperti orang-orang naturalistik, seperti orang-orang materialistik, tapi kami bisa memiliki visi kerajaan Allah, apa yang tidak dilihat, apa yang tidak tertarik untuk dilihat oleh dunia ini. Di dalam kebutaannya, mohon Tuhan berbelas kasihan kepada kami, sehingga kami bersama-sama dengan Nikodemus, kami bisa melihat kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk belas kasihan dan anugerah Tuhan. Tuhan sudah turun ke tempat yang paling dalam menyertai kami,
Tuhan ada di dalam kejatuhan kami, bahkan Engkau menanggung dosa-dosa kami di atas kayu salib. Kami bersyukur untuk pengampunan dan untuk penebusan Tuhan. Kami berdoa supaya penebusan ini juga bisa kami pahami di dalam kehidupan kami, dan di dalam kehidupan ini juga kami boleh senantiasa terus bergumul, berperang dengan kuasa Roh Kudus untuk mengalahkan kuasa dosa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap orang yang mendengar. Tuhan terus menyempurnakan kehidupan kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.